seperti itu sudah tahu saya bagaimana bayangannya sudah tahu. Maksudnya kalau dibilang apapun tidak mau dengar, ya Pak ya. Iya. Nah, menurut saya begini Pak, menurut saya begini. Orang yang seperti itu memang susah untuk diubah. Iya, Tapi paling tidak saya mengajak ibu-ibu kalau dapat informasi seperti ini atau bapak-bapak rubah dulu diri sendiri, sehingga ada imbas yang jelas ketika mengubah diri sendiri dan itu diikuti. Saya kira seperti itu. Cara lain kalau dia bakat susah. Jangankan mau bakat dapat kado kauri dibayar. Jadi intinya ibu yang sudah tahu, orang yang sudah tahu tapi masih berbuat itu kan kualitasnya lebih rendah daripada orang yang tidak tahu dan tidak berbuat. Nah mungkin hakikatnya akan seperti itu Pak ya. Nah hari ini kita coba kembali di sini. Terus ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak dialokasikan jamnya Bu dan Bapak. Ya Pak ya. Ini itu Pak, sudah lama orang ini kadang-kadang setiap pelatihan PSP ada dikasih Pak ya. Tahu begitu. Seperti permen itu kemarin tuh waktu dibuat sama Pak Wiono ada dikasih juga Pak ya. Orang ini nggak mau ditelaahkan. Enggak apa-apa Pak. Besok kita panggil orang yang nggak mau dengar itu untuk di training Pak. Itu yang jadi kendala. Iya benar. Nah itu kan hal-hal yang memang sangat praktis Bu ya. Saya nggak mungkin bisa menjawab itu Pak. Tapi paling tidak saya mengakomodir inilah yang benar. Nah untuk merubah sebuah budaya itu susah, sangat-sangat susah. Contoh umpamanya begini Pak ya. Saya ingin mencontohkan seperti ini. Ibu dan Bapak masih bawa buku paket ke dalam ruangan. Itu kan perilaku salah Pak ya. Kalau hari ini saya bilang jangan bawa buku paket, semuanya marah sama saya. Itu dulu saya beranjak dari situ. Bu dan Bapak besok ngajar nggak boleh bawa buku paket. Itu mestinya saya duluan yang mencaci dari itu. Ya kan? Karena merubah budaya, merubah paradigma yang ibu dan bapak jalankan setiap hari. Tapi itu yang benar. Bagaimana posisi saya sekarang kalau ingin mengubah itu secara frontal? Yang pertama saya ini akan dikucilkan dan tidak diopen, dan apapun yang keluar dari mulut saya adalah sebuah perkataan yang salah. Ya kan Bu? Sok tahu. Padahal itu yang benar. Ya Pak kan? Yang ukuran bapak tinggal ada mau bawa buku pakai dalam ruangan. Dan kadang kira-kira kan seperti itu Pak. Padahal pada hakikatnya bukan seperti itu pengertiannya. Materinya siapa yang buat? Ya Bu. Ada enggak jaminan buku pakai itu sesuai dengan materi yang ibu buat? Tidak kan? Berarti kan ibu memerlukan apa? Banyak sekali buku yang bapak ibu perlukan. Nah hari ini di sekolah-sekolah hampir rata-rata masih menggunakan kalimat buku paket. Sehingga ketika bukunya dibawa ke dalam ruangan, semua materi yang ada di buku itulah yang diajarkan. Itu kan pokok dasarnya pertama. Kalau masyarakat sudah percaya terhadap sekolah, dia punya kepedulian terhadap sekolah. Nah, masalah itu lain kali lah kita ngomong-ngomong. Tak butuh, jurusnya hang butuh. Ini hang butuh. Nah kita balik ke sini Bu ya, SKL dulu Bu ya. Nanti Ibu boleh tanya apa saja boleh, nggak soal. Tapi gini Bu ya, kita janji dulu ya. Kalau informasi yang keluar dari saya itu diterimanya nggak bagus, ditanyakan ulang seperti Bapak ini nggak mengangkat saya keluar. Tapi jangan sampai cerita ini macam cerita anak saya. Kebetulan anak saya masih umur 4 tahun Pak. Anak saya itu salah menerima informasi dari saya, sehingga dia mengatakan Tuhan itu dalam kamar mandi. Iya, hanya karena salah informasi. Ceritanya padahal cuma begini Pak. Anak saya masuk ke dalam kamar mandi duluan daripada saya. Karena sama-sama dia sekolah di TK.